so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarkia Makfira dengan NIM 2209025020007. Pendidikan Akuntansi kelas A. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi mengenai definisi pajak penghasilan pasal 26, yang kedua itu wajib pajak penghasilan pasal 26, yang ketiga objek pajak penghasilan pasal 26, yang keempat ada tarif pajak, yang kelima ada sifat pemotongan, yang keenam ada pemotongan pajak, yang ketujuh ada contoh kasus pajak penghasilan pasal 26. Nah, untuk materi pertama yaitu definisi pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak penghasilan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi kedua yaitu wajib pajak penghasilan pasal 26. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, itulah tadi materi mengenai wajib pajak penghasilan pasal 26. Adapun materi selanjutnya itu objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama yaitu penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedua ada penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, dan kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan. Nah, yang ketiga itu premi asuransi yang diberikan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Lanjutan dari objek pajak penghasilan pasal 26. Yang keempat yaitu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima ada penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenal pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, itulah tadi materi mengenai objek pajak penghasilan pasal 26. Materi selanjutnya yaitu tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama atas penghasilan berupa dividen,
bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jumlah jaminan utang, royalti, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dan jumlah bruto oleh pajak wajib yang membayarkan. Yang kedua itu atas penghasilan berupa, yang pertama penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang kedua premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, pajak penghasilan pasal 26 penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 20% dari harga jual. Yang ketiga itu pajak penghasilan berupa penjualan. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Pajak penghasilan pasal 26 dalam kurungnya itu penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Yang keempat yaitu atas penghasilan kena pajak. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, itulah tadi materi mengenai tarif pajak dan penerapannya. Materi selanjutnya itu sifat pemotongan. Bagian pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Bagian kedua yaitu pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam pajak penghasilan pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang dapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Bagian ketiga itu pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Nah, itulah tadi materi mengenai sifat pemotongan. Materi selanjutnya itu pemotongan pajak. Adapun pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggaraan kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, materi terakhir yaitu contoh perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji senilai $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per $1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu 5.000 dikalikan dengan 13 rupiah sama dengan 67.500.000. Penerapan tarif 20% dikali 57.500.000 yaitu sama dengan 13.500.000 rupiah. Pajak penghasilan pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah 11.500.000 rupiah. Nah, itulah tadi materi mengenai pajak penghasilan pasal 26. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam materi yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know